Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng ternyata Anda kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Adanya Pak Alwi mencaci maki Kiai, Anda diam. Wahai Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi pribumi. Ini sejarah lagi perlu dibuka nih rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama kiai yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari Polri. Barusan saya dapat kabar dari seseorang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasab, dan itu yang melarang adalah Kapolres Medan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas Kapolres semacam itu yang sangat penakut, tidak berani membela negara. Seharusnya panjenengan yang punya seragam yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara, seharusnya panjenengan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia, untuk membela negara. Maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf, tolong sampaikan salam saya kepada Pak Kapolres. Saya hormati larangan Anda, tapi mohon maaf, rakyat sudah menuntut saya untuk melakukan itu semua. Jadi kemudian mohon maaf, bukan berarti saya menyindir atau supaya saya benci, bukan. Tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara. Kenapa Anda terlalu kecut menghadapi Pak Alwi? Saya mau jawab alasan Anda apa? Kenapa Anda yang disebut Polri, yang disebut militer berseragam loreng ternyata ada kecut menghadapi Pak Alwi? Alasan Anda apa? Copot loreng Anda, copot seragam Anda kalau Anda memang sudah tidak bisa membentengi negara. Ini negara sangat berbahaya, saudara. Adanya Pak Alwi mencaci maki Kiai, Anda diam. Wahai Polri, sampai kemarin itu Gus Yusuf digoblok, nggak ada tindakan dari Polri, tidak ada yang melarang itu. Tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya, memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merdeka dari perbudakan, supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa terasa karena kita sudah disuntik mati suri oleh klan tertentu yang berasal dari luar Indonesia. Tapi Anda melarangnya, alasan Anda apa? Anda ini jadi jenderal pengecut amat. Mosok kalah marang santri seperti ini. Gila. Sekarang saya tanya kepada sampean saya, apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang-orang yang kecut pengecut membela bangsanya, atau kita teruskan bicara membela bangsa? Kita tidak untuk perang,
Kita tidak untuk membenci, tetapi ini bangsa sudah diinjak-injak, ini negara sudah diinjak-injak, dan ini bukan hoax, ini bukan fitnah. Kalau mereka mengatakan menfitnah, itu adalah kelicikan mereka. Ini bukan mengadu domba, tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Kalau mereka mengatakan mengadu domba, itu diantara kelicikan mereka menghadapi diri. Tidak boleh seperti itu, saudara. Ini subhanallah, bangsa ini sudah dibiarkan terlalu lama. Saya kadang-kadang agak dongkol juga, ada beberapa oknum-oknum Polri dan TNI yang rela menjadi budak dan jokosnya Pak Ali. Bagaimana Anda bisa membela negara kalau Anda mentalitas seperti itu? Betul, betul. Betul, betul. Makanya tolong jangan larang rakyat membela negaranya, jangan larang rakyat untuk membicarakan negaranya, jangan larang para ulama, para kiai untuk mencerahkan menyelamatkan rakyat dan bangsanya. Tolong jangan dilarang, karena ini kewajiban daripada para ulama. Betul, betul. Saudara-saudara sekalian, subhanallah, saya itu saudara-saudara sekalian, mohon maaf kalau saya dengan Ki Imaduddin Al-Bandani bicara masalah nasabnya Ba'alwi ini, mohon maaf, jangan di-framing bahwa saya dengan Kiai Imad itu benci kepada Ba'alwi. Saya tidak punya benci kepada Ba'alwi, saya tidak punya musuh kepada Ba'alwi. Tidak, karena saya adalah mentalitas Nahdlatul Ulama, tidak pernah diajari berhenti sama ulama. Jangan suka dibalik-balik Anda, dan Anda dari kepolisian, dari TNI, jangan pengecut. Membela bangsa itu harus tegas, jangan kelempar-kelempar lencang-lencang seperti itu. Ini bangsa perlu pencerahan, ini rakyat ini perlu penyelamatan, ini sejarah lagi perlu dibuka di rakyat. Jangan dibodohi terus. Anda rela bangsa ini bodoh akan sejarahnya, bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Mereka dibiarkan mendoktrin, mereka dibiarkan menaburi racun di setiap pojok rakyat Indonesia. Tetapi ketika ada ulama yang mencerahkan, menyelamatkan rakyat, Anda larang. Mentalitas apa Anda itu? Turun Anda dari bawah. Jangan sampai Anda itu punya seragam, kemudian kita juga tidak berani menghadapi Anda. Anda kan kita punya beda pangkat aja. Yang namanya badan sama kita, darah juga sama mengalir merah. Kalau Anda merasa jenderal, kalau Anda merasa dari Kapolri, tapi Anda takut untuk membela negara, turun Anda dari Polri, turun Anda dari dulu. Mungkin apa dan? Mohon maaf, saudara. Ini masalah bangsa bukan hoax. Ini masalah sudah bahaya. Ada penyertaan sistematis yang dilakukan oleh klan Ba'alwi untuk menguasai Indonesia. Ini bukan hoax, datanya real ada. Dan rakyat harus tahu, dan rakyat harus bergerak, dan rakyat harus membela bangsanya, dan rakyat harus melek semua, rakyat harus patuh semua. Karena ini adalah bangsa kita, negara kita, sejarah leluhur kita yang dibangun dengan darah, yang dibangun dengan nyawa. Tidak mungkin dipecundangi oleh orang-orang yang tidak benar. Betul. Masya Allah, prosedur. Lihat saudara-saudara sekalian, akidah daripada rakyat Indonesia itu sudah didoktrin dengan hal-hal yang tidak benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditanamkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditanamkan oleh ulama-ulama NU, yang ditanamkan oleh Wali Songo sejak abad ke-13 sampai abad ke-19, ditanamkan dengan bersusah payah, mengorbankan nyawa, mengorbankan darah, mengorbankan segalanya. Dia hancurkan oleh klan Ba'alwi dengan racun-racun dia bernama akidahnya yang hancur. Anda sebagai kiai jangan diam. Kadang-kadang untuk kiai Jawa Timur sing ambivalen, ngadepi Ba'alwi Dorawani. Suruh saja kiai meneh. Pantesan bojo Dorawani lawan Ba'alwi ora nangis. Biasanya kayak model kayak gue biasanya apa banget bojone mung siji wedi dian gak aneh.
Itu pada Rasul. Akidah ini hancur Kiai. Bagaimana mungkin dia hancur? Kalian buka ibadah secara nyata. Saya mengerti iman. Saya mengerti iman dan para yang sadar akan itu semua. Dibuka manuskrip dan dibuka datanya dan kitab-kitabnya. Dan Anda sekarang sudah tahu semua diterapkan di Indonesia menghancurkan akidah. Bagaimana saudara-saudara sekalian? Ada seorang doktrin oknum Habib. Saya bicara oknum Habib, artinya bukan Habib semuanya. Jadi ente Habib yang benar, tidak usah terjijik, tidak usah tersinggung. Kalau ente itu tersinggung, berarti ente sama dengan tidak benar. Bila modern, saudara-saudara sekalian, di framing apa? Katanya ada seorang Habib bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur orang masuk surga. Bahwasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seseorang, izin dulu sama Habib ini. Berarti artinya otoritas Habib ini lebih besar daripada Allah. Berarti pemilik surga ini Habib bukan Allah. Berarti makom kedudukan derajat Allah di bawah Habib. Ini adalah pengurusan akidah yang segera harus dibereskan. Ini dari hamba ini. Ini dari Ba'ali. Saya harus mengatakan dari Ba'ali. Kenapa mengakalnya dari Ba'ali? Kalau seumpama saya bilang itu bukan dari Ba'ali, nyatanya dari Ba'ali, bohong saya mulai. Dan rakyat harus tahu, dan kalian harus melihat. Betul-betul. Pasti orang boleh setulus tekor. Rusak ini akidahnya, rusak saudara. Masya Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur takdir Allah. Ada katanya seorang Habib yang bisa mengatur malaikat. Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Al-Bukhari meriwayatkan kanjeng Nabi pada waktu di akhirat nanti, kanjeng Nabi mengatakan nanti di akhirat itu malaikat Malik berkata sama saya, ya Rasulullah, itu ada umatmu satu orang ada di neraka. Rasulullah menangis kaget. Kata Rasulullah mengatakan, ya Malik, tolong keluarkan umat saya dari neraka. Tolong keluarkan umat saya dari neraka. Rasulullah sampai menangis. Minta sama Imam Malik supaya Imam Malik mengeluarkan umatnya Rasulullah dari api neraka. Apa jawabnya Imam Malik? Kata Imam Malik, ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan, mohon maaf masih belum bisa dilakukan. Karena kami adalah bangsa-bangsa yang diciptakan oleh Allah, yang melakukan sesuatu apabila diperintahkan oleh Allah. Kecuali kalau Allah yang memerintahkan, maka akan aku lakukan. Tapi kalau hanya engkau yang memerintahkan, mohon maaf ya Rasulullah, belum bisa aku laksanakan. Rasulullah Abdul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wa Abdul Makhlukat al-Iqah, makhluk yang paling mulia kedudukan derajat tadi apa di depan Allah. Itu malaikat Malik diperintah oleh Rasulullah. Rasulullah memerintah malaikat Malik jawabnya, mohon maaf ya Rasulullah, kalau itu perintahnya panjenengan masih belum bisa dilakukan. Rasulullah saja tidak bisa ngatur malaikat. Ini katanya ada oknum Habib bisa ngatur malaikat. Berarti artinya ada kedua seseorang yang kedudukannya di atas Rasulullah, itu para Habib. Ini sesat, saudara. Kadang-kadang yang jadi orang Madura main pelan-pelan aja orang Madura. Tahu Habibnya kayak gitu, pelan aja. Jadi hilang efek kemaduraannya. Betul. Muhammad kamu kan? Gak apa-apa Muhammad. Ngaku nang kene durung dipalimaken ya Muhammad kok. Ini biasanya Gus Jami ini aku dapat biasanya juga imam pakai gak halaman loh. Aku jatuh terus ini gak emang gak saling nang kayak ini yang Jawa Timur ya. Ini sesuatu yang saya harus katakan. Wahai orang NU, wahai rakyat Indonesia seluruh sana sampai Merauke, ini adalah penyesatan kita semua penuh. Dan aku orang salah Ustaz
bentuk dari Gustawa kenut dari Kapolres dari Badan Randir. Nah, kemudian ini kalau subhanallah ini sudah nggak benar. Kita cuma tahu bahwa saja ada topi-topi daripada Pak Alwi yang sangat menyesatkan, yang memang diamannya juga sudah banyak yang protes bahwa Pak Alwi itu sudah dikabrus. Allahu Akbar. Pengikutnya banyak dari Indonesia dan Malaysia. Sekarang sadar mereka melek kupingnya bolong apa badan bolong apa badan gimana kan lah ini orang sering orang terus ini saya harus bicara semacam itu karena ini kebenaran dan karena tidak harus disikapi secara serius oleh seluruh rakyat Indonesia. Kenapa? Sebab ini berbahaya bagi agama dan bangsa kita. Sebetulnya yang paling bicara semacam ini adalah Pak Kapolres dengan Pak Danti. Betul. Sanes kiai ini, dunia kiai urusannya ngaji. Gimana kan? Dewan Sewu, kalau kritik Kapolres sampean. Kalau sakit hati sudah keluar biasa yang NU biasa saling kritik mengkritik. Gimana kan? Paham kan? Ini sangat berbahaya. Sampai tahu sumpah tuh ada beberapa pidato daripada oknum hakim seorang benar ngomong di apa kata aja umpah saya bisa diharapkan Allah 70 kali sedangkan Rasulullah di puncak Siratun Nabawiyah Imam Indonesia Siratun Nabawiyah Imam Indonesia Siratun Nabawiyah Imam Mubarakuni mengatakan kanjeng Nabi selama hidupnya nikmat cuma satu kali. Jadi kalau saudara ada oknum hakim itu bisa nikmat 70 kali artinya menanamkan doktrin ratus Raja Timur bahwa Habib lebih hebat dari kanjeng Nabi. Sesat di Jawa Timur sesat. Anda harus berani. Kalau Anda nggak berani, rusak Anda semua mental. Kalau Anda nggak berani, Anda rusak semua disuruh akibatnya. Betul. Lanjut. Bola seterusnya. Ini sudah nggak benar. Syariat bisa hancur, saudara. Syariatnya. Nomor sebabnya bola seterusnya kamu. Ada di antaranya. Katanya kalau seumpama di antara klan bakal ini kalau seumpama tidak sholat, kalau seumpama dia mabuk, kalau dia berzina, katanya tidak apa-apa karena makhluk yang disucikan oleh Allah. Ini jelas tidak benar. Ada yang mengatakan lagi katanya ada orang yang hidup kepada Habib, kemudian saudara-saudara sekalian ada yang hidup kepada Habib, ternyata orang itu meninggal. Begitu meninggal katanya Habib yang menyelipkan kertas di kepalanya. Dijadikan di kepalanya kertas. Oh, wahai Juragan Fulan, saya tahu kamu tidak pernah sholat, saya tahu kamu tidak pernah puasa, saya tahu kamu itu sering mabuk, tapi yang saya tahu kamu itu cinta kepada habaib. Jadi kalau saudara masuk di surga, tolong sampaikan surat saya kepada muka wakil dan kamu masuk surga tanpa hisab. Apa ini enggak? Apa ini enggak itu? Apakah ini tidak merusak syariat? Merusak syariat atau betul? Merusak syariat atau betul? Akhirnya orang tidak putus sholat, akhirnya orang tidak putus zakat, akhirnya orang tidak perlu puasa, tidak perlu puasa, mabuk teler, gak apa-apa. Yang penting kita ambil masuk surga. Ini adalah penyesatan kalau saya benar.